Hari ini saya mau cerita sesuatu yang mungkin nggak banyak orang alami. Sejak saya pakai iPhone 16 ini, entah kenapa banyak banget nih orang yang marah. Ada yang nyinyir di komentar, ada yang sindir-sindir di chat, bahkan teman sendiri tuh sempat bilang, ngapain sih beli HP mahal gitu, flexing ya? Padahal saya beli ini bukan buat gaya-gayaan, bukan buat pamer, bukan juga biar kelihatan keren. Saya beli karena saya butuh, dan anehnya di mata sebagian orang beli iPhone 16 itu dosa besar. Seolah-olah salah kalau kita punya alat yang lebih canggih. Dan itu yang mau saya bahas di video ini, biar kalian dengar langsung dari saya, bukan dari asumsi orang lain. Waktu saya beli iPhone 16 ini, jujur ya, seneng banget. Rasanya kayak akhirnya pegang teknologi terbaru yang bisa bantu kerja saya. Tapi ternyata yang saya dapat bukan cuma rasa seneng, malah lebih banyak tatapan aneh dan komentar nyinyir. Ada yang bilang ngapain beli iPhone cuma buat fleksi doang kan? Mending Android 5 juta, speknya udah mirip. Cuma buang-buang duit, habis segitu cuma buat gaya-gayaan. Dan kalian ngerti, orang-orang ini kadang nggak tahu ceritanya. Mereka cuma lihat saya pegang iPhone terus langsung ngejudge. Padahal mereka nggak tahu HP ini saya beli pakai duit kerja keras. Ini alat tempur buat saya, bukan pajangan. Dan saya beli bukan karena mau dianggap keren, tapi ya karena memang butuh. Dan masalahnya di Indonesia atau mungkin di mana-mana ya, sering banget kalau kita beli barang mahal, orang mikirnya pasti pamer. Padahal kadang kita cuma pengen alat yang bisa bantu hidup kita itu lebih gampang. Jadi ya saya pegang iPhone 16 dan iya orang-orang malah marah. Tapi hari ini saya mau ceritain ke kalian kenapa saya pilih beli ini. Apa yang saya rasain dan apa aja yang sebenarnya iPhone 16 ini kasih ke saya. Biar kalian bisa menilai sendiri bukan cuma dengerin kata orang. Sekarang biar saya ceritain. Sebenarnya apa sih yang bikin saya akhirnya mutusin beli iPhone 16? Apa cuma karena logo Apple? Apa cuma karena biar dibilang keren? Enggak. Yang pertama, kameranya guys. Kameranya udah periscope. Fitur ini jujur aja ya, jadi game changer buat saya pribadi. Saya sering bikin konten, kadang ngambil fotek dari jauh. Dan zoom di iPhone 16 ini bener-bener tajam. Beda banget sama HP sebelumnya. Hasilnya bisa langsung masuk edit tanpa harus crop-crop lagi. Terus, chip A18 Pro. Kalau kalian sering editing video, bikin konten sambil multitasking, buka app berat, kalian pasti paham, HP yang lemot tuh nyebelin. Tapi di sini saya bisa edit video 4K, buka file RAW, bahkan mainin fotek yang udah diedit AI tanpa lag. Dan ini tuh bener-bener ngirit waktu saya. Lalu layarnya paling terang yang pernah saya pakai. Waktu syuting outdoor siang-siang terik banget, biasanya saya susah lihat preview video. Sekarang layar ini tetap kelihatan jelas, nggak perlu ngumpet di bawah pohon dulu biar bisa lihat layar. Dan yang terakhir nih, yang kadang orang anggap sepele, fitur AI di iOS 8. Kayak auto caption, auto edit, live translate ini beneran ngebantu banget ya. Pas saya harus ngupload cepet, pas harus meeting dengan klien dari luar negeri, atau pas harus beresin konten on to go. Jadi kalau ada yang nanya nih, kenapa beli iPhone 16? Ya jawabannya simple, karena ini alat kerja, alat yang bikin hidup saya lebih efisien. Kalau cuma mau pamer, saya nggak akan beli. Saya lebih pilih alat yang bisa menambah produktivitas saya daripada cuma sekedar gaya. Tapi ya, saya nggak cuma cerita sisi bagusnya doang, karena yang namanya teknologi nggak ada yang sempurna. iPhone 16 juga punya kekurangan nih, dan ini yang kadang nggak dibahas di video-video review lainnya. Pertama, harga ya. Saya tahu banget ini bukan HP murah. Untuk dapetin iPhone 16, saya harus nabung, harus mikir 2 kali, bahkan sempat ragu pas mau check out. Dan saya yakin, kalau kamu cuma butuh HP buat chat, nonton video, scroll medsos, ya memang iPhone 16 nggak wajib. HP 5 jutaan sekarang udah cukup kok buat itu. Terus kedua, port dan aksesoris. Memang sekarang udah USB-C, tapi ternyata nggak semua aksesoris saya langsung cocok. Beberapa kabel harus beli baru, beberapa dongle juga harus ganti. Jadi ya siap-siap biaya tambahan di luar harga HP-nya sendiri. Ketiga, overheat. Ini saya rasain banget nih waktu saya edit video panjang atau main game berat sambil rekam layar, bodinya mulai panas, performanya turun sedikit. Mungkin Apple bakal benerin ini di update iOS berikutnya. Tapi buat sekarang ini masih jadi catatan. Dan yang terakhir nih, AI iOS 18. Jujur aja ya, fitur AI-nya ini keren di atas kertas, tapi realita di lapangan kadang belum konsisten. Misalnya nih, auto caption-nya ada yang miss, atau live translate-nya ada yang kadang delay pas koneksi internet nggak stabil.
Jadi kalau kamu pikir iPhone 16 ini HP dewa yang tanpa cacat, ya enggak juga. Ini alat kerja, bukan alat sulap. Jadi setelah semua ini, saya sadar satu hal. Seringkali orang nggak marah karena saya beli iPhone 16. Orang marah karena mereka punya asumsi sendiri. Asumsi bahwa setiap orang yang beli barang mahal itu pasti cuma buat gaya-gayaan. Asumsi bahwa setiap orang yang upgrade gadget itu cuma biar dibilang keren. Padahal kenyataannya, saya beli karena ini alat tempur saya. Saya kayak tukang las, beli mesin las mahal biar hasilnya bagus. Sama kayak fotografer, beli kamera mahal supaya hasilnya maksimal. Sama kayak gamer, beli PC rakitan biar performanya kuat. Dan kalian tahu, saya nggak peduli kalau ada yang bilang, ah lo cuma flexing, ngapain buang duit segitu buat HP. Karena pada akhirnya yang paling tahu kebutuhan saya, ya diri saya sendiri. HP ini nggak bikin saya jadi lebih hebat, tapi HP ini bikin saya lebih kerja lebih cepat. Bikin saya bisa hasilin karya yang lebih baik. Jadi buat kalian yang nonton sampai sini, kalau kalian lagi mikir buat beli iPhone 16 atau gadget apapun yang harganya mahal, pastikan kalian beli karena butuh, bukan karena pengen kelihatan keren. Dan kalau memang butuh, nggak usah dengerin komentar orang, karena mereka yang komentar nggak akan bantu kamu pas kamu kejar deadline. Nggak akan bantu pas kamu harus kerja cepat. Dan terakhir, kalau kamu dikasih iPhone 16 hari ini, kira-kira kamu bakalan pakai buat apa? Tulis di komentar bawah, saya mau baca opini kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar saya makin bersemangat bikin konten jujur kayak gini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.